Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan materi terakhir pertemuan 12 di e-commerce kali ini mengenai pajak internet. Ini udah jadi isu banget karena per 1 Juli ini kabarnya kita harus bayar pajak internet. Tapi apa aja itu nanti kita bahas. Kenapa saya memilih untuk men-share video ini? Karena kemarin saya sudah coba pakai perkuliahan kelas virtual menggunakan beberapa media, dan semua medianya sangat tidak mendukung kelas virtualnya. Nampaknya memang jaringan sangat jelek ya, saya nggak tahu juga. Saya harap menggunakan video ini pun tidak akan mengganggu maupun mengurangi konsentrasi kalian dalam belajar. Dan untuk semua mahasiswa STM Bina Sarana Global, saya harap kalian bisa langsung hubungi saya apabila ada yang ingin ditanyakan. Bisa juga buka forum di WA group aja biar semua teman tahu jawabannya. Kali-kali ada yang malu bertanya. Oke, kita lanjut aja nih, langsung aja ya. Jadi memang nggak bisa dipungkirin lagi bahwa yang namanya penerimaan pajak itu kan merupakan sumber utama pendapatan Indonesia ya. Di tahun 2014 aja nih Indonesia menargetkan penerimaan pajak itu sebesar 1.110,2 triliun rupiah atau 66,6% dari total target pendapatan negara yang harusnya sebesar 1.667,1 triliun rupiah. Bukanlah sebuah usaha yang mudah itu bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target ini gitu. Ini kalau berkaca pada penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya, target penerimaan pajak itu nggak pernah tercapai target. Ya namanya targetnya pasti lebih gede gitu. Ketidaktercapaian ini selain karena perlambatan ekonomi global, itu juga disebabkan oleh masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Jadi memang masih ada wajib pajak yang masih nakal, masih nggak mau bayar atau memanipulasi angka. Ini ketergantungan penerimaan pajak terhadap perusahaan besar dan perusahaan menengah itu menjadi kelemahan dalam struktur penerimaan pajak kita. Ini dampaknya nih adalah ketika terjadi krisis ekonomi global, itu mau nggak mau akan berdampak terhadap penerimaan pajak kita. Nih sementara penerimaan pajak untuk UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah itu masih di bawah 2%. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan peran WNI ya, warga negara Indonesia, dalam memenuhi kewajiban pajak. Tapi setelah pemerintah melaksanakan program sensus pajak nasional untuk menjaring siapa aja nih yang pantas untuk dikenakan pajak, itu terhitung mulai waktu itu pada 1 Juli 2013, itu pemerintah juga memberlakukan peraturan pemerintah PP nomor 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM. Jadi UMKM pun dikenakan pajak gitu loh. Nih, meskipun masih menimbulkan permasalahan, menimbulkan polemik, penerapan aturan tersebut diharapkan oleh pemerintah mampu memberi kemudahan bagi pelaku UMKM. Dan tentunya dapat meningkatkan peran sektor UMKM yang selama ini belum diketahui, belum tergali banget secara maksimal oleh pemerintahan Indonesia. Ini selain sektor UMKM, sektor lain yang kabarnya lagi dibidik itu adalah teman-teman e-commerce. Jadi e-commerce di Indonesia itu diperkirakan mencapai angka yang cukup besar. Emang apalagi zaman-zaman COVID-19 ini. Nggak bisa dipungkirin lagi. Nih e-commerce di Indonesia, kita balik lagi ya ke pelajaran, kita review ke pelajaran awal banget kita belajar e-commerce. Jadi seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, jumlah transaksi online atau e-commerce itu semakin meningkat, udah pasti. Nah, menurut beberapa riset di Indonesia, bahwa salah satu pengguna internet terbesar di dunia adalah kita, ya, dari negara-negara lain. Jadi pada tahun 2013 nih, ini tahun 2013 sudah lama banget, 7 tahun yang lalu. Itu pengguna internet di Indonesia aja udah mencapai 74,57 juta dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa di tahun itu ya.
Berarti itu mencapai 30% dari total populasi. Nah, hal ini itu menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar e-commerce yang sangat-sangat potensial. That's why banyak banget yang menjamur beberapa tahun belakangan e-commerce yang yang mulai masuk ke Indonesia. Terus juga saya juga pernah baca beberapa artikel bahwa pertumbuhan bisnis Indonesia itu di tahun 2013 aja nih, 7 tahun yang lalu, itu diperkirakan mencapai 71%. Dia mengalahkan negara Cina yang hanya mencapai 61% aja di tahun itu. Nih, ada yang menyebutkan pula nilai transaksi e-commerce di Indonesia itu diperkirakan mencapai 1,8 miliar US dollar atau 18 triliun lah ya kalau dirupiahin. Nah, berikut adalah 3 channel e-commerce Indonesia. Jadi kalian jangan tahu bahwa sistem belanja di Indonesia itu ada 3 saluran. Jadi kalian harus tahu, bukan tahu apa aja, tapi tahu jenisnya. Jadi pertama ada toko online nih. Toko online itu kayak Lazada, Zalora, Shopee. Terus kalau yang kedua itu platform yang mempertemukan si penjual dan si pembeli. Terus dia sekaligus menjadi forum bagi dua-duanya, si pembeli sama penjual, bisa juga tukar tambah atau semacamnya lah. Itu kayak Kaskus sama OLX. Kalau dulu namanya tokobagus.com ya, sekarang namanya udah berubah jadi olx.co.id. Terus yang ketiga itu ada jejaring sosial. Ini biasanya digunakan untuk orang-orang pengguna Instagram yang sangat aktif, Facebook yang sangat aktif, pangsa pasar ini begitu. Jadi dengan semakin meningkatnya pengguna internet yang diprediksi mencapai 149 juta pada 2 tahun ke depan. Ini prediksi di tahun 2018 ya. Jadi memang ada prediksi bahwa di tahun 2020 itu akan meningkat 149 juta. Populasi sosial media, smartphone yang bisa menjadi media untuk melakukan transaksi e-commerce ini melonjak. Bahkan akan ada ledakan penggunaan e-commerce yang terjadi di tahun 2020. Nah ini riset di tahun 2018 ternyata benar banget. Kenapa sangat melonjak? Ada corona ternyata. Jadi memang COVID-19 ini memberikan ya wallahu alam ya, sebenarnya memberikan positif atau negatif, banyak mudaratnya atau enggak, tapi memang untuk dunia bisnis e-commerce, bisnis online kasih kita sesuatu yang rezeki yang lumayan gede, karena orang kan nggak bisa keluar rumah jalan-jalan seenaknya, jadi lebih baik mereka belanja online. Dan ternyata belanja online tuh lebih murah kalau nggak ada ongkos kirimnya ya. Jadi memang ada nih, bener nih prediksi ledakan e-commerce di tahun 2020 ini. Next kita bahas tentang potensi pajak untuk e-commerce. Ya kalau dilihat pada materi bahwa sejak 1 Januari 2014 pemerintah itu telah menetapkan aturan mengenai batasan PKP. PKP itu pengusaha kena pajak ya. Jadi memang pengusaha yang kena pajak itu omsetnya harus mencapai 4,8 miliar rupiah dulu. Dengan demikian semua pelaku usaha itu termasuk pebisnis e-commerce yang omsetnya mencapai jumlah tersebut itu wajib dipungut PPN atas setiap transaksinya. Namun belum ada kepastian nih bahwa setiap transaksi online yang dilaksanakan oleh pengusaha e-commerce, baik badan usaha atau milik pribadi gitu, sudah tergolong PKP atau belum. Jadi memang belum ada keterangan jelas gitu. Jadi memang hal ini cukup sulit dideteksi ya sebenarnya, melakukan pemungutan pajak ini, karena yang namanya transaksi e-commerce itu beda. Transaksi e-commerce sama transaksi konvensional tuh beda, nggak kelihatan gitu wujudnya ya. Kenapa saya nggak bilang nggak kelihatan wujudnya? Karena ada banyak kendala yang dihadapi. Transaksi e-commerce itu terkadang dia menjualnya bukan terkadang lagi, penjualannya memang sangat singkat, transaksinya singkat banget. Sekarang lihat beberapa menit kemudian bayar, beberapa jam kemudian datang barangnya. Jadi memang kadang-kadang juga transaksinya berbentuk digital kayak MP3, video, e-magazine. Kalian pernah gak sih buat buka e-magazine? Mungkin ada beberapa yang buka majalah internet gitu kan.
atau juga buka e-book kan itu sebuah fasilitas baca, beli buku tapi melalui internet gitu kan, bukan buku fisik tapi benar-benar berupa PDF misalnya gitu. Ibu juga lebih suka baca buku melalui e-book dibanding fisik karena selain tidak memakan tempat, meminimalisir anak ibu buat ngerusak barang gitu kan ya. Terus juga dia lebih tahan lama, terus bisa di share ke handphone saya sendiri, ke handphone temen gitu kalau memang butuh literatur itu, dan lebih mudah juga mencari sesuatu ya di buku tersebut. Jadi emang kesulitan pengenaan pajak ini ya memang terkadang bentuk barang atau jasa yang diperdagangkan itu kebanyakan bentuknya ya non fisik, ya digital gitu, berupa software, video, musik, e-magazine, e-book dan lain-lain, yang menyulitkan penentuan objek pajaknya apa gitu kan ujung-ujungnya. Nah, di samping itu bukti transaksinya bukti elektronis, bukan bukti hitam di atas putih. Jadi juga bisa dimanipulasi ya. Ya membingungkan sekali lah pengenaan pajak terhadap e-commerce ini. Terus ada berita terbaru. Jadi kalian silakan buka materi yang ibu berikan di LMS. Itu kalian bisa klik link ini dari CNBC Indonesia tanggal 29 Mei 2020 bahwa katanya nih Netflix, Zoom dan teman-teman itu akan dikenakan pajak. Apakah karena akan dikenakan pajak per 1 Juli ini membuat fasilitas Zoom membuat ibu kemarin merasa sangat tidak nyaman ya, baru pertama kali pakai fasilitas Zoom tapi lelet. Biasanya cepet banget, maksudnya nggak terganggu gitu. Kemarin lelet, terus sempat ngajar teman-teman mahasiswa menggunakan media lainnya, Big Blue Button juga lelet juga, pakai Webex lelet juga. Jadi ya gimana ya, jadi saya pilih untuk membuat video dadakan pada pagi hari ini yang jam 9 pagi nanti. Saya harap kalian buka video ini lalu belajar dengan konsentrasi. Oke, jadi kalian jangan lupa buka link ini, kalian lihat deh di video ini bahwa memang katanya akan dikenakan pajak. Nih menurut kalian gimana nih tentang peraturan pemerintah mengenai hal ini? Next, nih ada berita di tahun 2018 ini menurut CNBC. Jadi mereka melakukan riset bahwa jenis barang yang sering banget dibeli di e-commerce itu pakaian. Benar, karena memang kalau pakaian nggak tahu kenapa kalau di e-commerce, melalui e-commerce tuh kelihatan selalu bagus dan murah banget gitu ya. Dan orang-orang di seluruh dunia bahwa mengatakan banyak orang yang belum percaya banget belanja produk kosmetik, produk elektronis di e-commerce. Ya memang sih karena nggak kelihatan, nggak tahu cocok atau enggak. Kalau kosmetik ya kira-kira lipstiknya cocok apa enggak warnanya. Terus kalau aksesoris elektronik masih rada-rada nggak berani, takutnya rusak gitu kan ya. Misalnya beli smartphone gitu kan. Tapi jujur aja kalau ibu sih berani-berani aja, karena ya kan ada fasilitas cash on delivery, jadi ya aman aja sih sebenarnya. Oke, next. Jadi bukan hanya PPN ya yang akan dikenakan ke dalam transaksi online, tetapi juga para pengusaha e-commerce ini akan wajib dikenakan PPH atau pajak penghasilan. Saat ini memang belum ada aturan khusus mengenai PPH untuk pengusaha e-commerce. Jadi masih mengikuti ketentuan pajak penghasilan secara umum aja. Jadi khusus untuk pelaku usaha e-commerce orang pribadi, pengenaan pajak pada dasarnya dipersamakan dengan toko konvensional. Jadi memang tapi tetap mengacu pada 4,8 miliar rupiah tadi ya. Jadi sesuai dengan peraturan 32 pajak tahun 2010 tentang pelaksanaan pengenaan PPH pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi atau pengusaha tertentu. Pengusaha e-commerce orang pribadi dikenakan PPH sebesar 0,75% dari omset setiap bulannya. Jadi dengan berlakunya PP ini, maka perlakuan pajak pengusaha e-commerce dengan peredaran bruto maksudnya
keuntungan bruto itu tidak melebihi 4,8 miliar. Jadi maksudnya nggak terlalu tinggi dari 4,8 miliar dikenakan pajak, sama kayak UMKM, yaitu 1% dari omset. Jadi memang tetap bayar. Jadi kalau misalnya memang kita di bawah 4,8 miliar ya dikenakan pajak 1%, sama kayak UMKM. Namun nih ada persoalan lagi nih, akan timbul lagi masalah manakala pajak penghasilan akan dikenakan terhadap e-commerce yang keberadaan fisiknya tuh nggak ada di Indonesia. Ngerti nggak sih maksudnya? Penjual, jadi dia kayak reseller gitu ya, barangnya ada di luar negeri, dia kayak dropshipper gitu. Jadi kalau dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH itu dijelaskan mengenai namanya BUT. BUT itu bentuk usaha tetap. Itu mencakup 3 hal. Dia keberadaan barangnya harus ada berupa tanah, gedung, peralatan, mesin. Kedua, aktivitasnya harus ada di Indonesia, aktivitas kegiatan usahanya di Indonesia. Ketiga, adanya agen yang kedudukannya di Indonesia juga gitu kan ya. Nah dari 3 poin ini aja itu nggak masuk ke dalam e-commerce. Kenapa? Karena terkadang barangnya nggak ada di sini, yang pekerjaannya juga kadang-kadang ya mobile gitu kan. Terus kadang-kadang juga berbentuk digital, tidak harus berupa barang yang terlihat gitu. Hal ini sangat membingungkan ya sebenarnya. Cocok atau enggak dikenakan PPH atau enggak gitu, dikenakan pajak atau enggak buat e-commerce ini. Jadi pengertian si BUT itu sebetulnya dapat dikembangkan kalau kita melibatkan lokasi server perusahaan itu tersebut gitu, perusahaan e-commerce-nya. Hal ini seharusnya bisa menjadi pintu masuk dalam mengenakan pajak transaksi e-commerce. Namun nih sayangnya ya, istilah server perusahaan itu belum diadopsi dalam definisi si BUT ya pada undang-undang PPH. Jadi memang belum ada peraturan jelas sebenarnya. Ini saat ini pemerintah tengah mengkaji bagaimana kondisi terbaik dalam menerapkan pajak atas transaksi online. Jadi persoalan ini memang nggak hanya terjadi di Indonesia tapi seluruh dunia, termasuk Amerika aja tuh bingung gimana mau mengenakan pajak terhadap e-commerce. Nah sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo sedang menyiapkan nih beberapa aturan nih sampai sekarang ya, dari tahun 2016 itu belum siap-siap juga peraturan pemerintah tentang sistem dan transaksi elektronik. Sementara itu Ditjen Pajak juga rencananya akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan IT dan perbankan untuk mendeteksi transaksi online yang selama ini susah banget dilacak. Next, Ibu akan menjelaskan mengenai pajak YouTuber. Nih lagi happening banget bahwa YouTuber tuh seharusnya dikasih pajak, tapi yang nggak tahu kenapa susah banget ya mendeteksinya. Jadi pajak YouTuber. Pertama-tama sebelum kita bicara tentang pajak YouTuber, kita harus tahu dulu hasil mereka tuh dari apa aja sih. Nah ini dia sumber uang dari influencer atau influencer media sosial atau YouTuber, yang jadi alasan kenapa sih pekerjaan ini jadi impian setiap orang. Ibu aja pengen banget jadi YouTuber tapi nggak ada, maksudnya nggak ada bukannya mau dapat hasilnya tapi nggak ada keinginan buat kontennya. Jadi memang video-video ini hanya untuk belajar aja, bukan buat komersial. Pertama itu ada endorsement. Ini adalah tipe uang yang paling umum dihasilkan oleh si YouTuber ini. Mereka membuat sebuah video apa sih, testimonial gitu, terus dapat uang ya. Jadi kayak pengiklanan tapi melalui media sosial. Terus ada Google AdSense, itu sejenis banner yang muncul di bawah video atau di tengah-tengah video mereka, video mukbang misalnya di tengah-tengahnya ada iklan, itu namanya Google AdSense. Terus juga ada YouTube juga ada namanya pembayaran buat YouTuber, itu menaruh pop up iklan pada awal video. Jadi awal video, di tengah video suka ada iklan ya, tiba-tiba di tengah, nyebelin banget. Nah ini namanya pop up iklan. Kadang-kadang dia suka datang ke channel YouTube yang gede. Terus ada namanya juga Patreon, nggak tahu bacanya gimana nih. Patreon ini salah satu platform yang bekerja sama dengan YouTube
sebagai sumber uang lain bagi para YouTuber. Jadi caranya adalah si YouTuber ini membuat seolah-olah mereka harus melakukan pembayaran per bulan, jadi berbayar gitu untuk para penggemarnya untuk menonton video eksklusif. Jadi memang ada video eksklusif yang di share yang enggak secara gratis, jadi enggak semua subscribernya bisa ikutan, jadi harus berbayar gitu loh. Ini berikut ragam metode penghitungan pajak YouTuber. Ini ibu nggak pintar matematika banget ya, tapi ini akan kita jelaskan bahwa berdasarkan peraturan 17 tahun 2015 mengenai pajak, penghasilan para YouTuber ini bisa masuk ke dalam dua opsi menurut lampiran 1 peraturan Dirjen Pajak. Pertama itu pekerjaan yang mereka lakukan harus berupa kegiatan hiburan seni atau kreativitas. Kedua adalah kegiatan pekerja seni, itu besaran norma yang dikenakan sebesar 50%. Yang kedua itu berdasarkan PPh final. Ini contohnya aja nih, contoh hitung-hitungannya ya, ini secara mudahnya aja. Misalnya contohnya ini ada YouTuber ABCD nih, saya nggak tahu siapa dah. Pertama misalnya penghasilannya itu mencapai $389 sampai 6.200. Itu setara 5,8 juta sampai 94 juta rupiah. Sedangkan untuk penghasilan selama 1 tahun, yang bersangkutan ini bisa mencapai $4.700 sampai $74.700. Nah, cara hitung-hitungannya nih, berarti kan dia punya penghasilan 1,1 miliar rupiah per tahun. Jadi metodenya adalah dikali 0,5%. Jadi dia kena pajak 5.500.000 rupiah. Pajak yang harus dibayarkan oleh ABCD per tahunnya. Dan ini kesannya wajib gitu. Ini kalau berdasarkan PPh final. Kalau memang dia sadar pajak lah gitu. Next, nomor 3 itu berdasarkan penghitungan pajak secara umum. Jadi selain menggunakan metode yang tadi, kedua tadi norma sama si PPh final, YouTuber juga bisa menggunakan skema penghitungan pajak secara umum. Syaratnya itu YouTuber harus mengadakan pembukuan terlebih dahulu apa aja nih yang dia keluarkan selama melakukan melakukan pekerjaannya, itu membuat konten segala macam. YouTuber itu harus menghitung setiap biaya yang dia keluarkan, biaya produksi, teman-temannya yang harus dibayar, karyawan-karyawan yang digaji, kameramen segala macam, bahkan ide pun dibayar. Dan hal ini yang sangat sulit dihitung ya sebenarnya. Oke, sampai sini penjelasan ibu mengenai pajak internet yang akan dikenakan segera per 1 Juli 2020 ini. Ada beberapa ide ibu mengenai soal-soal UAS ke depan. Itu idenya ibu lebih ke pendapat sih ya sebenarnya. Ibu harap kalian semua tetap semangat dalam masa COVID-19 ini, belajarnya tetap giat. Apalagi ya sebenarnya untuk yang sudah berkeluarga terutama lebih nikmat ya belajar di rumah sebenarnya, walaupun ya rada-rada diganggu lah sama keluarga sama anak gitu. Tapi sebenarnya ini akan memberikan kalian semangat ke depannya untuk lebih dekat sama keluarga tapi tetap belajar. Nah, rekan-rekan mahasiswa, sampai sini ibu dapat menjelaskan materi mengenai pajak internet. Ibu harap banget kalian kalau misalnya memang ada pertanyaan silahkan WA pribadi boleh kalau malu, atau WA grup juga boleh, yang kemudian nanti akan kita diskusikan bersama-sama jawabannya apa. Saya harap di pertemuan terakhir ini ibu tidak memberikan kesan buruk buat kalian ya. Ibu mohon maaf atas kesalahan ibu apabila ada salah bicara. Tetap semangat, semoga UASnya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.